Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, apabila kita mempelajari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah mukjizat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Betapa menakjubkan dan mempesonanya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengisahkan, "Saya bekerja sebagai pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, tidak pernah sedikit pun beliau menghardikku dengan perkataan "Hah?" dan beliau tidak pernah mengkritisi pekerjaanku. Kenapa kamu berbuat ini dan itu? Kenapa ini belum kamu kerjakan? Hadis riwayat Muslim. Adakah di dunia ini seorang majikan yang tidak pernah protes atau tidak mengatur pembantunya selama 10 tahun? Kisah yang lain juga berdasarkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Aku berjalan bersama Nabi SAW dan beliau memakai selendang dari Najran yang kasar bagian pinggirannya. Tiba-tiba beliau disusul oleh seorang Arab Badui. Lalu Arab Badui tersebut menarik selendang beliau dengan tarikan yang keras, sampai aku melihat di leher beliau ada bekas pinggiran selendang akibat tarikan yang keras tersebut. Arab Badui itu berkata, 'Hai Muhammad, perintahkanlah anak buahmu untuk memberikan kepadaku harta Allah yang ada padamu.' Nabi lalu melihat orang Arab Badui itu. Lalu Nabi tersenyum, kemudian memerintahkan untuk memberikan pemberian kepada orang Arab Badui itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, perhatikanlah, orang Arab Badui ini meminta harta kepada Nabi SAW dengan cara yang tidak beradab, yaitu memberhentikan beliau dengan cara yang kasar dan memanggilnya dengan Muhammad, bukan Rasulullah, serta meminta harta beliau dengan ucapan yang kasar. Namun dalam kondisi demikian, hal yang sangat menakjubkan adalah Nabi sama sekali tidak marah, bahkan tersenyum dan mengatakan, "Berikanlah kepada orang ini." Saat itu juga beliau langsung tersenyum menanggapi perlakuan Arab Badui tersebut kepada beliau. Siapa yang bisa seperti ini? Andai saja hal ini terjadi kepada kita, misalnya mobil kita terserempet, maka kita akan marah seketika dan membutuhkan waktu yang tidak singkat agar bisa tersenyum kembali. Dari Anas bin Malik juga berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu karena Islam, kecuali Rasulullah SAW akan memberikannya. Maka datanglah seseorang kepada beliau, kemudian beliau memberikan kepada orang tersebut kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Orang tersebut kembali ke kaumnya lalu berkata, 'Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian seperti seseorang yang tidak takut miskin.' Hadis riwayat Muslim. Begitu mudahnya beliau bersedekah, sampai-sampai ada seseorang yang meminta kambing kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau memberikan kepadanya kambing sepenuh lembah di antara dua gunung. Ini adalah sebuah ibarat orang Arab. Maksudnya kambingnya banyak sekali. Rasulullah SAW memberikan banyak kambing kepadanya yang membuat orang tersebut masuk Islam. Kemudian dia pulang ke kampungnya dan menyeru kepada kaumnya, apabila ingin mendapatkan kambing yang banyak, maka hendaklah meminta kepada Muhammad dengan cara masuk Islam. Dan memang benar, Rasulullah SAW tidak pernah takut ditimpa kemiskinan, karena jantungnya sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini bukti bahwa tidak ada yang bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kejadian mencuci jantung adalah kejadian yang nyata yang pernah terjadi. Di samping didukung oleh hadis-hadis sahih, berikut asar dan buktinya. Perhatikanlah pula saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi amanah oleh orang-orang kafir untuk dititipkan barang-barang berharga, di mana saat itu beliau belum diutus sebagai nabi. Beliau masih dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kemudian setelah diutus menjadi nabi, mulailah mereka merubah julukan Al-Amin dengan Al-Kazab, penyihir, dukun, orang gila, penyair, dan gelaran-gelaran buruk lainnya. Namun anehnya, meskipun pada siang harinya mereka menjuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan yang amat buruk, tetapi mereka tetap saja menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan hati kecil mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak mungkin bohong. Hal yang menakjubkan lagi adalah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah. Nabi tidaklah mengambil barang-barang titipan tersebut untuk dimanfaatkannya. Bahkan beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib selama 3 hari untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut, karena beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Padahal beliau mempunyai kesempatan untuk mengambil semua barang tersebut. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Ini membuktikan bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat, dan tidak mungkin akhlak Nabi bisa seperti ini kecuali apabila beliau memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lamu bishawab.